وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Khatul Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah tabaraka wa taala, tentunya dengan qudrah dan segenap iradahnya. Kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita, melengkapi pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menghasilkan amal saleh, dan ilmu yang kelak akan menjadi hujjah dan syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada seluruh ahlul bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang ittiba', senantiasa setia, taat dan patuh untuk mengikuti dan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah di atas hidup dan kehidupan. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, melanjutkan kembali pada hadis yang berikutnya, masih membahas pada bab yang ketiga berkaitan dengan bentuk rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada hadis berikutnya nomor ke-29 dikatakan haddatsana Suwaid ibnu Nasrin qala haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai, ya, kana ila ansafi udhunai. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Mubarak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit al-Bunani, dari Anas ibnu Malik, ia berkata rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Ya, sekali lagi tentu hadis ini menguatkan pada hadis-hadis yang sebelumnya tentang ukuran panjangnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dikuatkan kembali dalam hadis ini panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan telinganya. Ya, kemarin riwayat yang sebelumnya ada yang menyebutkan sampai melebihi
ya telinganya, pertengahan antara ya telinga dengan bahunya. Kemudian juga ada riwayat yang menyebutkan paling panjang rambutnya Nabi SAW sampai kepada bahunya. Ya, itu ukuran panjangnya rambut Rasulullah SAW. Ya, tentu sekali lagi khatul Islam seperti yang sudah ana jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, maka hadis yang satu dengan hadis yang lain tidaklah bertentangan, karena masing-masing para sahabat ketika melihat ya panjang rambutnya Rasulullah SAW tentu dalam keadaan yang berbeda-beda. Satu ketika ada yang melihat panjangnya rambut Rasulullah SAW sepanjang tadi ya pertengahan telinganya. Kemudian di saat yang lain ada sahabat yang melihat panjang rambutnya Nabi SAW sampai ke bawah daun telinganya, atau sampai pertengahan di antara telinga dengan bahunya Rasulullah SAW. Di kesempatan yang lain ada sahabat yang melihat panjang rambutnya Rasulullah sampai ya ke bahunya. Ya, sesungguhnya sekali lagi hadis-hadis itu tidaklah bertentangan, ya, karena para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tersebut tergantung keadaan dan kondisi bagaimana saat itu para sahabat melihat dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi demikian ya khatul Islam. Ya, maka itu pun tidak berbeda dengan pembahasan-pembahasan kita yang lalu tentang khatamun nubuwah, tentang tanda dan ciri kenabian sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana satu hadis ada yang menjelaskan bentuknya ya benjolan daging yang tumbuh sebesar telur burung dara. Di riwayat yang lain ada sahabat yang melihat bentuknya seperti bulu-bulu, ya. Kemudian ada lagi ya sahabat lain yang melihat ya seperti rambut-rambut yang banyak dan seterusnya. Sekali lagi hadis-hadis itu tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, maka para sahabat menjelaskan tentang ciri ataupun khatamun nubuwah tadi, tentang ciri kenabian itu sebagaimana yang memang para sahabat itu lihat langsung di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Yang pada intinya kesimpulannya kata para ulama tidaklah berbeda. Sesungguhnya tanda kenabian itu adalah yakni ya seperti yang lalu kita jelaskan, yakni daging yang tumbuh sebesar telur bulung dara yang lebih dekat kepada bahunya Rasulullah yang sebelah kiri, yang dimana daging tumbuh itu benjolan itu juga dipenuhi dengan rambut-rambut, ya, dan juga ada tahilalat yang tumbuh di sekitar tanda kenabian tersebut sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya tidaklah bertentangan khatul Islam. Ya, naam. Begitupun juga dengan panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi satu keterangan menjelaskan antara pertengahan daun telinga, keterangan yang lain sampai di bawah daun telinga, keterangan yang lain pertengahan antara telinga sampai ke bahunya. Ada keterangan lain juga menjelaskan bahwa panjangnya sampai kepada bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam, semua itu datang dari keterangan yang sahih, dari keterangan yang benar. Ya, naam. Tayyib. Kemudian khatul Islam azakumullah. Hadis berikutnya. Haddatsana Suwaid ibnu Nasrin, haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Yunus ibnu Yazid an Zuhri qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu mawafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kita lihat hadis berikut ini nomor 30. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah ibnu Mubarak bercerita kepada kami dari Yunus bin Yazid dari Zuhri, ia berkata Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bercerita kepada kami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya ke belakang,
Nabi SAW tatkala menyisir rambutnya, yakni menyisir rambutnya kemana Pak? Ke belakang. Nabi SAW menyisir rambutnya ke belakang. Kemudian dikatakan wal musyrikun, dan kaum musyrikin, orang-orang musyrik, mereka menyisir rambutnya ke sebelah kiri dan kanan. Ya, orang-orang musyrik menyisir rambutnya ke sebelah kiri dan kanan. Kemudian ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya ahlul kitab, menyisir rambutnya ke belakang. Ya, ke belakang juga. Selama tidak ada perintah lain. Sungguh Rasulullah SAW lebih senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Selanjutnya Rasulullah SAW pun menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW menyisir rambutnya ke belakang. Ya, menyisir rambutnya ke belakang. Karena ada orang-orang musyrik yang menyisir rambutnya ke sebelah kiri dan ke sebelah kanannya. Ya, maka orang-orang ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Dan Nabi SAW lebih senang, ya, model sisir rambutnya itu, ya, seperti ahlul kitab. Ya, dan selanjutnya Nabi SAW menyisir rambutnya pun ke kiri dan ke kanan. Ya, sama dengan keterangan yang sebelumnya Pak, bahwa Nabi SAW ya pernah menyisir rambutnya menjadi dua bahagian. Ya, menjadi dua bahagian. Tentu dua bahagian, sebahagian rambut ke kanan, sebahagian rambut ke kiri. Atau dalam riwayat ini Nabi SAW menyisir rambutnya kemana? Ke belakang. Yaitu gaya menyisir rambutnya Rasulullah SAW. Walaupun perlu diingat ikhwatal Islam, dalam riwayat yang lain pun Nabi SAW mencegah dan melarang kepada kita, khususnya kaum laki-laki yang selalu menata rambutnya Pak, yang selalu menata rambutnya, sehingga ada kaum laki-laki yang terlalu khawatir dengan tatanan rambutnya, sedikit-sedikit merapihkan rambut, sedikit-sedikit merapihkan rambut. Ya, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, sesuatu yang bahkan dicela oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ada sebahagian kaum laki-laki begitu Pak, yang tatanan rambutnya itu tidak mau terlihat jelek, sedikit-sedikit ya menyisir rambut, sedikit-sedikit berkaca, kemudian merapihkan rambut. Ada kaum laki-laki yang seperti itu. Ya, bahkan ketika ia berwudu pun seolah-olah tatanan rambutnya itu tidak mau rusak gitu Pak, kena air wudu. Ya, padahal ketika kita diperintahkan oleh Allah di dalam berwudu, famsahu biruusikum, maka usaplah kepala kalian. Kepala di sini kata para ulama yakni minal jibhah ilal qafa. Kepala yang dimaksud di sini adalah minal jibhah, yakni dari jidat depan tumbuhnya rambut ilal qafa. Qafa itu mana? Punuk. Ya, jadi ketika membasuh ya bagian kepala tatkala kita berwudu, dari ya tempat tumbuhnya rambut paling depan, ya jidat depan ini jibhah ilal qafa, sampai ke mana? Sampai ke punuk. Ya, tapi antum bisa lihat kan, ada sebahagian kaum laki-laki yang ketika berwudu bagaimana Pak? Ya, cuma basahin jambul rambutnya doang nih. Cepluk sekali, cepluk dua kali, ambil air lagi, cepluk tiga kali, udah. Ya, ketika ditanya kenapa kok wudunya begitu? Ya, ke salon mahal Ustadz katanya, takut rusak tatanan rambutnya. Ya, subhanallah, ada ya kelompok laki-laki yang seperti ini yang dicela oleh Nabi SAW. Ya, yang selalu repot gitu Pak dengan tatanan rambutnya. Ya, yang selalu menyisir rambutnya. Ya, tidak menyisir, ya dianjurkan. Menyisir dan merapihkan rambut juga bahagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana rambutnya Rasulullah pun selalu disisir dan dirapikan. Tapi catatannya adalah ya tidak dilakukan terus menerus. Ya, karena ada orang sedikit-sedikit takut penampilannya jelek, takut penampilannya kurang bagus, kurang rapi, sehingga berulang-ulang menyisir rambut lagi, merapikan rambut lagi, berkaca lagi, dan seterusnya. Ini justru yang dicela oleh Nabi SAW. Ya, naam. Jadi bukan menyisir rambutnya ya Pak yang dilarang, tapi berulang-ulang kali ya merapikan rambut, ya kemudian konsentrasinya kepada
ya menyisir rambut saja, justru itu yang tidak dibenarkan dan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ikhwatal Islam azakumullah. Naam. Tayyib. Dikatakan di sini, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Ya, redaksi hadis ini dikatakan menyebutkan bahwa pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambutnya terjuntai. Ya, pada awalnya Rasulullah SAW membiarkan rambutnya terurai, terjuntai, dan menyisirnya ke belakang. Ya, ini awal kalinya Rasulullah SAW membiarkan rambutnya terjuntar, terurai begitu saja, dan kemudian menyisirkan rambutnya ke belakang. Kemudian dikatakan wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum. Kemudian mereka orang-orang musyrik terbiasa menyisir rambutnya menjadi dua bagian. Orang-orang musyrik biasa menyisir rambutnya menjadi dua bagian. Ada yang ke sebelah kanan dan juga ke sebelah ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Wa kana ahlul kitab, ya, yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqa ahlil kitab lam yu'maru fihi bi syai'in. Adapun ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang, ya, selama belum ada perintah lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Ya, jadi tatanan rambut yang hampir mirip dengan tatanan rambutnya Rasulullah, dengan cara menyisirnya Rasulullah yakni di ke belakang, ya, menyisir rambutnya ke belakang adalah ahlul kitab. Dikatakan di sini dalam syarahnya, redaksi ini menyebutkan bahwa selama belum ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, beliau lebih senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab karena mereka memiliki kitab samawi. Ya, karena mereka juga memiliki kitab samawi. Ya, tentu orang Arab dahulu kala, Pak, di masa jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Ada orang-orang Arab yang memang mengikuti agama nenek moyangnya, dan ada orang-orang Arab yang memang mereka mengikuti agama Ibrahim dan Ismail, di atas agama yang hanif, di atas agama yang lurus. Ya, dan mereka ahlul kitab juga adalah kelompok manusia yang memang berpegang kepada kitab sebelum Al-Qur'an, sehingga Nabi SAW di saat itu sebelum adanya wahyu yang turun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan tadi bagaimana menyisir rambut yang benar, Nabi SAW tentu lebih senang mengikuti bagaimana, ya, tatanan rambut yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, kenapa demikian? Tadi alasannya, karena Rasulullah lebih senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab karena mereka memiliki kitab samawi. Ya, demikian. Meskipun telah tercampur dengan perubahan-perubahan yang mereka buat. Ya, walaupun ada perubahan-perubahan di dalam kitab mereka, ya, atas perbuatan mereka sendiri, tapi Nabi SAW lebih suka mengikuti ahlul kitab, ya, karena mereka sama-sama diturunkan kitab, memiliki kitab samawi. Yaitu diantara alasannya, ya, ketimbang Nabi SAW mengikuti orang-orang musyrik yang jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas mereka menolak, ya, agama dan juga kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sedikit pun yang muncul dan ada pada dirinya serta kepada kita semua umatnya, ya, meniru, ya, perilaku dan perbuatan orang-orang musyrik, Pak. Sampai masalah tatanan rambut saja Nabi SAW tidak menginginkan, ya, beliau dan juga kita semua tatanan rambut yang mengikuti tatanan rambut orang-orang musyrik. Ya, demikian ikhwatal Islam azakumullah. Ya, tapi Nabi ketika disuruh milih saat itu lebih milih kepada ahlul kitab. Ya, kenapa? Alasannya tadi, karena ahlul kitab, ya, mereka masih percaya dengan kitab samawi, kitab yang turun dari atas langit. Ya, demikian ikhwatal Islam. Ya, ketimbang Nabi mengikuti orang-orang musyrik. Ya, makanya Nabi selalu menyelisihi perbuatan orang-orang musyrik.
Ya, demikian khatul Islam azakumullah. Naam. Walaupun kemudian thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ra'sahu. Kemudian ya, maka pada sisi yang lain, pada saat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya menjadi dua bahagian, ya, sebahagian ke kanan dan juga sebahagian ke kiri. Ya, jadi intinya demikian khatul Islam. Ya, maka kemarin sudah kita sebutkan ada jenis-jenis rambut, potongan-potongan rambut yang memang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Seperti kemarin saya sebutkan potongan rambut apa namanya, seperti kozak ya Pak. Ya, mungkin antum tahu potongan rambut kozak itu potongan rambut yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya bahagian ya kanan dan kiri ya rambut itu dipapas, ditipiskan. Ya, kemudian rambut itu berkumpul di tengah semuanya. Ya, seperti model rambut zaman sekarang, kayak pemain-pemain sepak bola, kayak artis-artis di televisi, akhirnya ditiru oleh para pemuda-pemuda kaum muslimin. Ya, lihat anak-anak muda sekarang. Ya, bentuk rambutnya kan begitu. Itu namanya bentuk rambut koza, yang tipis kanan dan kirinya, kemudian rambut berada di tengah semua. Ya, seperti itu. Itu sebetulnya potongan rambut yang tidak disukai dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyerupai potongan rambut orang-orang Yahudi, ya, menyerupai potongan rambut orang-orang Nasrani, ya, orang-orang musyrik dahulu kala. Tapi ternyata potongan rambut itu justru ana lihat ya belakangan ini, sekarang ini ya lebih digandrungi ya dan digemari oleh anak-anak muda muslim hari ini. Ya, makanya pentingnya kita belajar mengetahui ya tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perkara tatanan rambut pun tadi. Ya, karena intinya adalah kata Islam, Nabi tidak ingin dirinya dan kita sebagai umatnya menyerupai orang-orang musyrik. Ya, intinya di situ kata Islam. Makanya Nabi SAW sampai tegaskan, tekankan dalam berbagai macam hal. Ya, makanya Nabi ajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita agar kita sebagai umatnya mengikuti dirinya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita sebagai umatnya tidak mengikuti karakteristik dan perbuatan orang-orang musyrik. Ya Pak, dalam hal penampilan pun saja ya Nabi mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai ya penampilan kita menyerupai penampilan orang-orang musyrik. Kan begitu. Kenapa kita disuruh tipiskan kumis, kemudian peliharalah jenggot? Jelas. Untuk apa? Khaliful Yahud, untuk menyelisih orang-orang Yahudi, menyelisih orang-orang musyrik, menyelisih orang-orang Nasrani. Ya, yang kebanyakan mereka pelihara kumisnya dan mencukur jenggotnya. Kenapa kita disuruh khitan? Ya, disuruh khitan, sunat. Itu pun juga salah satu perintah dari Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW untuk kita apa? Agar kita menyelisih orang-orang musyrik. Ya, mereka tidak dikhitan, sedangkan kita dikhitan. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan alqi anka syi'ral jahiliyah wakhtatin. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, hilangkan dalam diri kalian syiar-syiar jahiliyah. Hilangkan dalam diri kalian syiar-syiar orang-orang jahiliyah. Wakhtatin, kata Nabi SAW, ya, dan berkhitanlah. Ya, salah satu yang membedakan kita dengan orang jahiliyah, dengan orang musyrik di luar Islam adalah dengan khitan. Ya, dan orang-orang jahiliyah, para sahabat zaman dahulu sebelum masuk Islam tidak dikhitan. Makanya tadi Nabi mengatakan alqi anka syi'ral jahiliyah. Singkirkan, hilangkan dari dirimu syiar-syiar jahiliyah, waqtatin, dan kemudian kata Nabi diperintahkan berkhitanlah. Ya, itu tujuannya kata Islam. Sekali lagi, Nabi SAW tidak menginginkan dirinya dan kepada kita sebagai umatnya menyerupai orang-orang musyrik, menyerupai orang-orang jahiliyah, menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk apapun, termasuk dalam perkara penampilan. Maka penampilan seorang muslim yang baik, yang benar, ya, seorang laki-laki khususnya, lihat bagaimana caranya Rasulullah SAW berpenampilan, bagaimana Nabi berdandan, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana Nabi berpakaiannya, dan seterusnya. Ya, maka inilah diantara pentingnya kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ini, salah satunya agar diri kita sebagai seorang muslim bisa bercermin
kepada kehidupan dan pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentu di antara tujuan utamanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa ittiba, untuk senantiasa ya setia, taat, patuh untuk mengikuti seluruh arahan, seluruh contoh, ya seluruh sunnah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, tentu itu ya hal yang paling baik bagi kita semuanya. Makanya sering saya ulang-ulang pada kesempatan sebelumnya, kita nggak pernah akan diminta pertanggungjawaban, Pak, di hadapan Allah kelak pada hari kiamat ketika kita berbeda dan berselisih dengan orang banyak. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah hanya karena kita berselisih dengan satu orang saja, yakni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak apa-apa, kita nggak sama teman kita, berbeda sama tetangga kita, sama orang banyak sekalipun nggak apa-apa. Ketika kita istiqamah berada di atas sunnah, tidak mengapa. Ya, karena kita bukan mencari kemuliaan dan keridhaan di hadapan manusia. Kita mencari keridhaan kemuliaan di hadapan Allah tabaraka wa taala dengan belajar dan mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menyelisihinya, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi kita tidak akan ditanya sama Allah kalau kita berbeda dan berselisih dengan orang banyak. Ya, maka ini hal yang perlu kita cermati, kita camkan, kita fahami. Ya, insyaallah, dan kita amalkan di atas kehidupan kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semuanya insyaallah. Ya, demikianlah ya bentuk panjang rambutnya Rasulullah dan bentuk cara ya menyisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh disisir rambutnya mana? Ke belakang tadi. Ya, jika rambut antum panjang, Pak. Ya, kalau yang enggak ada rambutnya ya, yang cuma setengah senti ya sudah. Ya, berarti tidak bisa ya disisir. Ini kalau panjang. Artinya rambutnya Rasulullah panjang, gembal. Ya, penuh ya, banyak di rambutnya ya, di kepalanya. Ya, dan juga bentuk rambutnya ikal, ya, tidak keriting dan juga tidak terlalu lurus terjuntai, kemarin kan hadisnya demikian. Ya, dan panjangnya sekali lagi ya sampai bawah daun telinganya. Satu sisi ada yang menjelaskan di bawah daun telinganya, di antara kedua ya sampai bahunya. Itulah panjang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.